Anggutin. Astagfirullah. Ada. Astagfirullahaladzim. Orang keluar dari dalam tanah. Hah? Maaf. Mbah. Ini seraya temennya tadi nih. Hah? Yakin? Terbang? Kita sudah menemui beberapa orang tadi. Mungkin mereka ini adalah penjaga di sini. Kayaknya kayak berdandan seperti Pangeran Diponegoro tuh. Ya kan? Maksudnya ini ya? Nggak tahu. Tapi kalau seandainya dia sudah meninggal, tidak mungkin beliau duduk. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Halo Yono. Bocah. Sini dulu. Aduh, walah, suruh hati-hati kok malah. Ayo sini. Alah, Tinggi banget sih. Oh, makanya hati-hati dulu. Tenang aja. Dia oprek dulu. Ya, tenang dulu, tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang dan malam sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Selamat berjumpa kembali bersama kami, saya Kang Tarto dan juga Yon TV Purwokerto siap menghibur kalian selalu dikir jalan. Tetap siap bahagia. Siap menghibur kalian dan berdikir jalan serta bertadabur alam melalui semesta yang penuh dengan teka-teki makna perumpamaan. Maka hanya jiwa-jiwa terpilihlah yang bisa memahami ini. Untuk itu saya akan mengajak kalian untuk melihat alam semesta ini dari berbagai sudut pandang. Maksudnya apa? Dari segala apa yang nanti akan kita alami, lihatlah dari arah yang berbeda, dari sudut yang berbeda, supaya paham betul. Tidak terjebak pada arahmu yang selama ini yang menurut kamu benar. Nah gini, dalam perjalanan dikir jalan kali ini, kita akan mengkaji sesuatu yang memang selama ini tidak pernah dipahami oleh orang, yang dimaksud makna dikir jalan, ya. Jadi dikir jalan itu perumpamaan, kontennya pun perumpamaan, dan isinya pun perumpamaan. Jadi alam ini memberikan perumpamaan dari apa yang kita alami, baik yang dialami diriku dalam setiap hari ataupun dirimu dalam aktivitas sehari-hari. Untuk itu mari kita kaji perjalanan ini. Yuk lenturkan batinnya dulu supaya paham. Senyum lepas. Yuk. Smile. Saatnya kembali ke alam, saatnya kembali ke naturalan kita, dan saatnya kembali kepada kesadaran Tuhan, ya, kesadaran ilahi. Yuk kita izinkan kesadaran ini untuk kembali lagi ke sana, biar manunggal, biar menyatu, supaya apa-apa tidak sulit. Karena yang menyekat kita itu adalah kesulitan kita yang menguasainya. Jadi bukan kita. Mari kita melanjutkan saja ke lokasi gua lagi untuk berdikir jalan. Apa yang dimaksud dengan dikir jalan? Banyak orang tidak mudeng, banyak orang tidak paham sebenarnya dikir jalan itu apa. Dikir jalan terus, ingat jalan terus,
Eling jalan terus. Eling itu maksudnya kembali kepada kesadaran Tuhan, kembali kesadaran ilahi. Jadi eling. Jadi yuk izinkan saja, lepaskan saja. Jangan dipegangin terus ekornya. Lepas, biarkan kesadaran Tuhan yang menguasai kita. Totalitas tanpa batas. Jadi bukan mengaku Tuhan, tapi kita menunggal dengan kesadaran Tuhan. Oke? Lentur saja. Lentur batinnya lentur. Ya, gitu yuk. Menuju kemana lagi nih? Ini lokasinya yang dimaksud. Karena banyak cerita yang samar-samar ya. Banyak cerita teka-teki. Jadi kalau ada kalimat teka-teki mudah enggak? Nah, teka-teki adalah sesuatu yang masih samar-samar yang harus dijabarkan. Jadi bila orang-orang enggak mudeng ya, ini gitu kayak sinetron. Ya sinetron, ya film. Ini film ya. Film dikir jalan untuk menuntun kita kepada kesadaran sejati. Nah, itu maksudnya. Ya mohon maaf nggak bilang mudeng ya. Yuk. Oke. Di sebelah sana mungkin tuh. Aduh, masih agak jauh kayak sih. Ayo. Anggutin. Astagfirullah. Ada. Astagfirullahaladzim. Ada orang. Maaf Pak, Mbak. Bilang gak ada orang, maaf. Iya. Saya Tarto, Pak. Dari Cilacap. Ini mau ke Goa. Tujuannya ini Pak, maaf. Perjalanan dikir jalan. Dikir jalan. Gini, maaf nih Bang ya. Sebelumnya kami mohon maaf dulu sebelum masuk lebih dalam. Yang dimaksud dengan dikir jalan itu, dikir itu ingat itu eling, itu melatih eling, melatih kesadaran kita dari bahasa-bahasa alam yang dijabarkan seperti perwujudan yang diperlihatkan kepada kita ataupun apa-apa yang dialami. Iya, ini tujuannya untuk memberikan pemahaman kepada sahabat-sahabat kalian yang belum mudeng, adalah sebuah petunjuk ayat-ayat Tuhan yang dijabarkan melalui penciptaannya, itu maksudnya. Berarti bukan orang. Dengan mata terbuka ini langsung hilang ya. Siang-siang gini berarti ini bener nih cerita orang nih. Lanjut gak? Waduh, saya belum udah merinding dulu nih. Ini udaranya angker, Kang. Ya memang katanya angker. Oh gini aja, kita selalu berpositif aja. Positif terus pikirannya, jangan selalu berpikir negatif. Terus aja bro. Beliau berarti welcome, mengizinkan. Dengan menghilangnya beliau, ini suatu pertanda bahasanya welcome, silakan. Gitu ya. Yuk, kita pun harus mencontoh beliau. Harus selalu welcome dengan semua tamu, apalagi bertujuan baik. Selama ini ya Pak, selalu mudah curiga pada orang. Akhirnya apa? Memblokade. Padahal penampilan belum tentu mencerminkannya. Mentang-mentang penampilannya gembel langsung diblokir. Bisa jadi itu adalah malaikat yang mewujud seperti itu dan memberikan petunjuk pada kita. Sesuatu yang buruk bagimu belum tentu buruk buat Tuhan. Makanya lentur saja, fleksibel, lunak. Kalau lunak apa sih? Lunak itu membuka peluang, membuka segala peluang, memberikan ruang suci pada diri kita untuk berkomunikasi dengan baik dengan diri kita. Ya, yuk tenang, lentur saja. Di area mana sih goanya sih? Kayak di daerah sini sih, nggak salah, nggak dulu. Iya, nggak tahu ini ujungnya di mana juga. Ini mungkin itu tuh. Nih. Di sini apa ini bukan? Orang keluar dari dalam tanah. Maaf, Mbah. Ini seraya temennya tadi nih.
temennya tadi. Maaf Mbah, punten maaf. Iya. Eh, kami dari Cilacap Mbah. Tarto, namanya Tarto. Iya. Iya. Iya, tadi hanya mencari gua maksudnya Mbah. Eh, kalau boleh tahu maaf Mbah, saya izin dulu Papa panjenengan izin masuk ke gua. Boleh nggak Mbah? Eh, baik. Katanya diizinkan, asalkan selalu berprinsip untuk bisa menyalurkan berkah, menjadi media penghantar untuk kemakmuran banyak orang, media penghantar untuk memberikan bahagia kepada orang banyak, katanya boleh. Oh nggih Mbah. Tapi kalau begitu goanya di belah mana Mbah? Oh, hah, yakin? Terbang? Katanya goanya ke sana. Goanya ke sana. Ini ya teman-teman ya. Mengingat tadi dari pituturnya beliau, kita boleh untuk melanjutkan, yang penting selalu berprinsip pada bisa menjadi media penghantar untuk kemakmuran banyak orang. Sejatinya kita seperti itu tujuannya, untuk memberikan akses untuk mereka-mereka lebih bahagia hidupnya. Ya, inilah yang dinamakan dzikir jalan, untuk memberikan pemahaman yang selama ini orang-orang itu nggak nyaman, memelihara rasa kufur, memelihara rasa gembrungsung dalam dirinya. Itu makanya yuk kita mengubah polanya, mengubah jalannya supaya menjadi energi baik, menjadi semuanya makmur, semuanya bahagia. Nah, yuk, sini yuk. Terbang nih orangnya. Aduh. Ini nih. Ini justru itulah. Ini yang dimaksud orang-orang tadi. Tuh. Tuh belah sana mungkin tadi terbangnya ke sini. Terbangnya cepet banget sih. Tadi dulu. Tuh. Tuh, ternyata di sana. Selama ini kita diputer-puterin, ternyata ketemu juga tuh. Baru terbuka guanya, terlihat ketika kita membiarkan atau mengizinkan kita terbuka jalannya, aksesnya. Ini mudah-mudahan kalian juga terbuka akses surganya, terbuka pintu kebahagiaannya. Ya, yuk. Alhamdulillah. Tenang aja. Ya. Semangat. Ya. Itu udah coba lihat. Astagfirullahaladzim. Wujud. Ini beda lagi. Bukan yang tadi. Ya kan? Oh, berarti kita sudah menemui beberapa orang tadi. Mungkin mereka-mereka ini adalah penjaga di sini. Apakah ini termasuk juga penjaga ini? Kenapa mukanya nggak kelihatan? Punten. Assalamualaikum, Mbah. Ngapunten, Mbah. Maaf, kami Tarto, saya Tarto. Ini ada Bang Mamat, ada Bang Yono. Mohon izin untuk masuk ke goa ini, boleh Mbah? Maaf. Iya. Katanya kita harus buang kotoran dulu. Kotoran maksudnya kotoran apa Mbah? Iya, bersedia Mbah. Bersedia. Berarti kita boleh, asal kita buang kotoran dulu. Mungkin dimaksud beliau adalah kotoran batin kita, mungkin seperti itu. Boleh Mbah? Kami siap Mbah. Kami siap untuk membuang kotoran itu yang dimaksud oleh panjenengan, insya Allah. Iya Mbah, boleh.
Pak, tenang dulu. Inilah mungkin lapisan yang ketiga. Harus kita bisa membuang kotoran dulu. Artinya tuh mengizinkan kita untuk lebih tenang dan kotorannya dibuang dulu. Kotoran batin, kebencian, keserakahan, kegerasa-gerusu, luka batin, dendam, ketakutan, minder, tadi itu dibuang dulu. Jadi lepas totalitas. Yuk masuk aja yuk. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Sampurasun. Kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami bertiga mohon izin untuk memasuki gua ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Kami doakan mudah-mudahan kalian semua yang ada di dalam gua ini dan yang di luar gua ini, yang sedang menonton video ini, semuanya berbahagia. Yuk, sini. Amin. Amin. Nah gitu, katakan amin, komentar ya. Amin yo no. Amin. Dimaja. Assalamualaikum. Kita sudah diizinin ini ya. Iya. Jono jangan nakal yo no. Aduh. Nanti kamu kesambar nanti ya. Assalamualaikum. Wow. Wow, sini. Oke. Luar biasa ini guanya. Punten. Gini ya. Di sini ada dua lubang ini. Kita mau menuju yang mana? Mau ke sini kah ataukah ke sini? Nih. Ada teka-teki di balik ini. Mari kita baca dulu sebelum kita masuk lebih dalam. Amati dulu. Kita sebagai penyaksinya dulu. Nih, meskipun di luarnya kelihatan bagus ya, seperti gemerlapan emas sih, tapi ternyata ini apa? Cuntel. Cuntel atau mentok. Ini penggambaran orang-orang yang selalu pikirannya mentok. Mentok, gagal paham. Gak pernah mencari jalan keluar. Inilah neraka. Yuk, kita untuk selalu bisa menembus kebahagiaan. Totalitas. Sini nih. Yuk. Assalamualaikum. Kula nuwun. Wow. Kita nggak diadang lagi nih kan? Iya kayaknya nggak kelihatan nih, belum mungkin. Kalau diadang langsung lari aja nih ya. Ya, iya. Punten. Hawanya beda ini ya. Ya iya. Tapi kita bisa lihat nih di atasnya nih luar biasa nih. Apa namanya ini? Stalaktitnya luar biasa, keren. Ya kan? Penonton suka banget. Ya iya nih. Banyak orang senang seperti ini nih, luar biasa. Inilah sebuah mahakarya Tuhan yang diciptakan melalui penciptaannya yang luar biasa, mahakarya Tuhan. Ini untuk menuntun kita untuk bisa berkarya, mencipta ya. Kita pun diberi, dikaruniai daya cipta, maka ciptakanlah sesuatu yang baik dalam pikiranmu untuk selalu positif, jangan ragu-ragu. Ciptakan apa? Ciptakan sesuai keinginanmu aja deh, ya. Yuk. Assalamualaikum. Kula nuwun. Aduh. Aduh, Kang, aduh, salah jalan aku nih. Aduh, lo kok bisa ke sini? Wah, itu. Aku bisa ke dalam jurang kayak gini kan? Itu dinamakan tadi Jurang jurang kesengsaraan tadi saya bilang. Makanya harus mawas diri, hati-hati. Iya. Yuk, ikuti jejaknya, jangan cari jalan sendiri. Bagus. Ya kalau bisa masuk jurang sana. Yuk. Aduh. Assalamualaikum. Wow. Ruangannya keren banget nih. Wah, keren ya, Kang. Tuh. Kayak di mall ya. Inilah sebuah mahakarya semesta dengan penciptaannya yang maha dahsyat. Luar biasa. Luar biasa. Keren banget. Kita masuk lebih dalam lagi. Tapi saya melihat. Itu coba lihat. Tuh. Astagfirullahaladzim. Entar dulu. Beliau kayaknya kayak
berdandan seperti pangeran di Diponegoro tuh. Ya kan? Maksudnya ini ya. Nggak tahu. Tapi kalau seandainya dia sudah meninggal, tidak mungkin beliau duduk. Tapi saya yakin inilah titik tulnya, titik terdalamnya. Yuk, kita dekati aja. Iya, aduh. Assalamualaikum. Punten, Mbah. Wow, ada aroma dupa nih. Ini. Mbah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbah. Gimana ini? Kita harus lebih tenang lagi. Jangan sampai kita kerasa kerusuh. Saya yakin beliau sudah menyambut kita. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Mbah. Kami mohon maaf sebelumnya bila anggah-ungguh kami, sopan santun kami dari awal tadi sampai masuk sampai sekarang yang tidak sopan dengan panjenengan, kami mohon maaf. Nggih, Mbah. Perkenalkan saya Tarto, Mbah. Saya dari Cilacap. Nggih. Oh, berarti Mbah sudah mengerti. Mbah sudah menunggu kita dari tadi. Alhamdulillah, Mbah. Mbah menunggu saya itu maksudnya apa mau ada yang mau disampaikan, Mbah? Nggih, leres. Saya dalam perjalanan dikir jalan tadabur alam. Oh, nggih. Berarti tadi ada yang laporan ke sini tadi. Baik, Mbah. Kebetulan sekali, Mbah, saya bisa bertemu dengan panjenengan. Rasanya saya sangat bahagia. Sangat senang karena kalau maksudnya orang-orang itu belum tentu bisa bertemu dengan jenengan langsung. Nggih. Insya Allah akan saya siap untuk menyalurkan sesuatu yang berharga dari panjenengan. Amanah ilmu, insya Allah akan kami selalu siap untuk menyalurkan. Beliau akan memberikan atau mengalirkan pengertian kepada kita, ilmu pengetahuan, bukan ilmu kebal tapi ilmu pengetahuan. Kita harus bisa siap menerima, siapkan wadahnya, dan ini amanah ini harus disebarluaskan katanya. Siap, Mbah, insya Allah siap, Mbah. Selama bermanfaat, insya Allah kami siap. Nggih. Baik. Iya. Nggih. Ya banyak, Mbak. Iya, siap. Alhamdulillah. Ini teman-teman, dari pitutur yang disampaikan oleh beliau tadi sangat luar biasa. Sebagaimana dari awal tadi, kita untuk kembalikan diri kita ke masa lalu. Kembali dari masa kecil kita. Masihkah ada kotoran-kotoran itu berupa trauma yang masih ada dalam diri kita dari masa kecil hingga sekarang? Atau perasaan-perasaan ketakutan yang hingga terekam masih sekarang sehingga membentuk kita, nasibnya seperti itu. Karena kita yang menciptakan nasib kita, kehidupan kita sendiri yang tanpa kita sadari. Terekam ketakutan. Beliau menyampaikan untuk bisa melepaskan,
untuk bisa melepaskan totalitas. Lepaskan rasa itu, karena itu bukan kamu. Nah, kalau sudah seperti itu akan mudah terhubung dengan Tuhan, berhubung dengan kesadaran Tuhan, maka segalanya akan dipermudah tanpa batas totalitas. Karena selama ini kita membatasi oleh sampah-sampah yang ada dalam diri kita dan dibawa kemana-mana, yang berupa tadi yang disampaikan luka batin berkepanjangan, trauma dari masa lalu ketika kita dikerasin oleh orang tua, ketika kita mempunyai perasaan ketakutan yang sejauh sampai sekarang, itulah yang menghambat kita. Itulah, bukan kita, yang menghambat kita sampai sekarang. Nasibnya tidak bisa naik karena itu. Ada hambatan itu, portal energi negatif itu yang dimaksud. Jadi bukan hantu, tapi kita sendirilah yang mengizinkan rasa itu ada dalam diri kita. Sehingga kita tidak bisa leluasa untuk melaju ke kebahagiaan selanjutnya. Izinkan kita bahagia. Izinkan kita lebih kaya lagi daripada ini. Selalu ada jalan ketika kita mengizinkan. Nggih, Mbah. Nggih. Nggih. Mahutipun apa, Mbah? Batu ini. Iya. Nggih. Nggih. Nyetrum. Panas, Mbah. Buka aja. Baik. Mana, Mbah? Oh. Nggih, siap. Siap dulu. Aduh. Nggih. Baik. Mbah ini, Mbah. Tapi panas, Mbah. Coba lihat nih. Apa dia? Jadi menghitam kayak gini, Mbah, gak tahu. Hitam ini ya? Iya. Tapi panas loh. Iya. Nih. Sebentar dulu. Kita cek. Mbah, boleh dibuka, Mbah? Tuh, panas. Sampai kosong dia. Makanya itu. Iya. Wih. Apa tuh? Merah-merahnya. Luar biasa ini. Nanti kita bisa tanyakan dulu kepada beliau. Mbah, ini makunya apa, Mbah? Nggih. Baik. Oke. Jadi gini teman-teman, beliau memberikan pengeling-eling pada kita dari benda ini untuk kembali kepada kesadaran Tuhan. Biar manunggal pikiran kita, perasaan kita, kesadarannya eling kepada Tuhan. Sehingga kita tidak terbelenggu oleh sampah-sampah yang terprogram dalam diri kita. Sebagaimana ini, dupa yang menyala ini, izinkan itu kotoran-kotoran batin kita lepas ke semesta, mengalir ke semesta, lepaskan sebagai asap ini. Dan doa kita pun akan diantarkan oleh asap-asap ini. Leluasa, totalitas kepada kesadaran sejati. Dan ini sebagai pengeling-eling, bukan jimat, tapi pengeling-eling. Sehingga kehidupan kita akan betul-betul lebih terarah dan lebih baik. Bisa mengalami kebahagiaan, bisa mengalami surga. Sesuai dengan pitutur beliau tadi. Apakah kira-kiranya sahabat kita bisa paham dengan kalimat ini? Karena kalimatnya sangat dalam. Apakah mudeng? Gak apa-apa, mudah-mudahan teman-teman kita mudeng ya. Kalau gak paham, mohon diputar lagi videonya supaya betul-betul kita ikhlas dengan bukan diri kita yang asli. Seperti tadi, rasa dendam, khawatir itu lepaskan. Izinkan mengalir ke semesta seperti asap-asap ini, kata beliau. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar, ya Allah. Mbah, ya udahlah, gak apa-apa. Terima kasih, Mbah, atas wejangan ini. Insya Allah kami bersedia dan amanah untuk bisa menyalurkan ilmu dari panjenengan sehingga sahabat-sahabat kami bisa betul-betul sampai pada tujuannya, sampai pada kebahagiaan sejati. Amin. Nah,
ini pengeling-elingnya ya. Merah ini mungkin sebagai pengeling-eling aliran darah kita. Kita pandai-pandai mengendalikannya. Ini luar biasa. Ya, inilah karya semesta. Udah kita pulang yuk. Ini. Berarti tadi Pangeran Diponegoro ini ya? Ya, mirip aja sih. Oh, iya. Yuk. Kok bisa kayak gitu ya? Ya, iya. Meskipun banyak sekali insiden, kejadian, itulah ilmu, ya, itulah pengetahuan. Karena yang kita alami bisa menjadi guru, ya, ataupun yang kita lihat bisa menjadi guru kita. Nah, itu dia maksudnya. Dan termasuk ini kita diberi kenang-kenangan atau cindera mata, ya, atau pengeling-eling, namanya cincin yang batunya nggak tahu nama, yang penting merah, ya. Jadi cincin itu tanda cinta dari Tuhan. Mari kita selalu untuk bisa menebarkan cinta kepada sesama, sehingga betul-betul terhubung dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah malah pilih, semuanya dicintai. Wah, ya, tapi bagus banget itu cincinnya. Ya, inilah pengeling-eling kita, bukan jimat. Orang selama ini terjebak pada jimat, ya. Lenturkan batinnya supaya bisa melihat dari arah yang lain, dari sudut pandang yang lain. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti, bisa paham apa yang kami maksud, sehingga terbukalah hijabnya, terbukalah surganya tanpa batas. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan terhibur juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jibar jibur. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif, sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.